Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali hari ini kita ucapkan syukur kehadapan Tuhan atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita memakai hari ini dengan seefektif mungkin. Marilah kita awali hari ini dengan mempelajari firman-Mu, firman Tuhan. Dan kita katakan kepada Tuhan, marilah Tuhan, pimpinlah hidup kami hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk memimpin hidup kami. Biarlah kami merenungkan firman-Mu sebagai tanda kami rindu Engkau memimpin hidup kami. Dan Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bersama dengan saya Dr. Suhento Liao. Kita di dalam program Through the Bible atau menelusuri Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di Injil Markus pasal yang ke-14. Kemarin kita sudah dari 14 sampai di perikop yang antara 32 sampai 42. Dan kita sampai di ayat yang ke-37. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena Injil Markus ini sangat panjang, lebih dari 70 ayat, jadi kita jadikan 2 hari pembahasan. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan melanjutkan. Nah, mungkin lebih baik ya Pak Alkitab Buku membacakan bagi kita dari ayat 32 sampai dengan ayat 52. Dari ayat 32 sampai ayat 52. Injil Markus pasal 14. Silakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci.
Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelan kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus ada di Getsemani, di taman, dan di situ dia sungguh-sungguh menyadari keadaannya. Dia tahu tujuan kedatangannya. Dia selalu memakai istilah untuk anak manusia untuk menyebut dirinya. Istilah anak manusia itu adalah yang pertama kali disebutkan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7. Kitab Daniel pasal yang ke-7. Nah, kalau kita baca di ayat yang ke-13 dan 14 dari kitab Daniel pasal 7, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah, dan seterusnya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia menyadari bahwa dia datang, dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi demi untuk menyelamatkan manusia, demi untuk menanggulangi masalah dosa manusia yang tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dosa itu dijatuhi hukuman, maka apapun juga kesusahan yang dia akan hadapi, dia tahu itulah jalannya untuk menyelamatkan manusia. Ya, sebagai dia datang karena waktu itu adalah sungguh-sungguh kemanusiaannya full di Taman Getsemani. Yang ditonjolkan adalah kemanusiaannya, sehingga ada ungkapan bahwa dia takut. Ya, sebagai manusia dia takut karena dia sedang menjadi manusia, penuh manusia yang seutuhnya, yang sedang dihadapkan kepada penghukuman atas dosanya yang amat besar. Sesungguhnya bukan dosanya, tetapi dosa seisi dunia yang dipikulnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dia berdoa sekiranya Allah Bapa ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia, maka pakailah jalan itu. Tetapi untunglah dia berkata, tetapi kehendakmu yang jadi, ya, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia. Tidak ada jalan lain, ya, bahwa juru selamat harus dikorbankan. Karena itu sudah digambarkan sejak zaman Adam, ya, yaitu bahwa seekor domba ditaruh di atas mezbah dan domba itu disembelih, ya. Nah, itu sebagai satu lambang atau satu simbol bahwa juru selamat dihukumkan untuk menanggung dosa manusia. Dan kemudian katanya, ya, ia mendapati murid-muridnya tidur, ya, mereka tidak kuat, ya, walaupun mereka sebenarnya ingin berjaga-jaga, hati mereka ingin, tetapi tubuh mereka lemah, mata mereka sudah terlalu berat, ya, sudah ngantuk. Dan sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa demikian. Kemudian dia muncul dan dia berkata, ya, sekarang waktunya sudah tiba. Ya, waktunya sudah tiba. Karena Tuhan Yesus tahu persis semua yang terjadi, yaitu bahwa Yudas yang waktu perjamuan itu pergi, itu murid-murid yang lain menyangka bahwa Tuhan Yesus, ya, suruh dia pergi beli tambahan roti lagi, ya, karena dia adalah pemegang kas mereka itu. Dia ada orang, karena ada Yudas yang pegang kas, maka pasti juga ada orang-orang yang menyumbang pelayanan Tuhan Yesus. Nah, kita sangat bersyukur ada orang yang tergerak, ya, menyumbang pelayanan di Grafe juga, ya, ada orang tergerak menyumbang radio ini, ya. Oh, sungguh, ya, saya sangat-sangat bersyukur, ya.
sangat bersyukur sekali di mana ada orang yang tergerak ya untuk membantu pelayanan di radio ini, karena radio ini kalau mau mengudara terus ya cukup banyak dana yang diperlukan ya. Apalagi kita konsentrasi untuk memberitakan kebenaran, jadi kita tidak mencenderungkan ini pelayanan kita untuk mencari iklan atau apa. Oleh sebab itu sangat diperlukan dukungan dana dari pendengar yang setia. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini ada murid-muridnya, mereka sungguh ya, mereka tertidur, dan Tuhan Yesus bilang yang menyerahkan sudah datang sekarang ini. Ya, katanya ya, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat, katanya. Jadi betapa dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu Yudas sudah sampai di mana. Ya, dia tahu semua yang lama yang sudah jauh berlalu. Dia tahu yang sekarang sedang terjadi. Dia tahu semua yang dipikirkan oleh manusia. Semua yang dipikirkan. Dan dia tahu semua yang akan datang ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia, katanya, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung ya, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah, ini kelompok orang selalu disebut ya ini, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Nah, ini sudah mewakili komponen bangsa Yahudi secara legal ya, secara resmi begitu, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua katanya, dan tua-tua. Nah, kelompok ini bertindak, ini merupakan suatu tanda atau satu hal yang sudah pasti bahwa bangsa Yahudi menolak Mesias mereka. Ya, mereka menolak Mesias mereka, sehingga kalau kerajaan Daud waktu itu tidak didirikan, jikalau kerajaan Daud ditunda pendiriannya, itu adalah karena sang raja yang datang itu, yang 1 minggu yang lalu ya, waktu dia datang menunggang keledai muda yang disambut hosana hosana oleh anak-anak kecil ya, oleh rakyat biasa. Tetapi sekarang secara resmi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua Israel mereka menolaknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang itu kemudian ya mendapat sinyal dari Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus bahwa orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat, ya. Jadi ada kata bawalah dia dengan selamat ya, kelihatannya Yudas ini berpikir bahwa Tuhan Yesus nanti bisa melepaskan diri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, betapa berbisanya ciuman si Yudas ini ya. Rupanya dengan ciuman dia menyerahkan gurunya, dia menjual gurunya dengan ciuman. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang kalau ciuman yang tidak tulus itu sangat berbahaya ya, itu ciuman yang sangat berbisa ya. Banyak orang sembarangan cium orang ya, hati-hati, dan banyak orang juga sembarangan dicium orang. Ini juga ya, dia tidak tahu ciuman itu mengandung bisa ya, bisa yang lebih berbisa dari ular beludak mungkin. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya, dan ketika ia sampai di situ katanya, dia langsung maju mendapatkan Yesus dan berkata Rabi, dan kemudian mencium dia. Dan orang-orang langsung menangkap Yesus karena sudah dikasih tahu yang dicium itu, berhubung di taman itu gelap, nggak seperti sekarang kan ada bolam, ada listrik penerang taman, nggak ada, jadi gelap ya. Mereka menangkap Yesus ya di situ ya. Dan katanya
salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedang. Ini Petrus sebenarnya. Di sini dia nggak berani menyebut namanya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau yang baru gabung, ketahuilah bahwa Injil Markus ini informasinya semuanya dari Petrus. Ya, hampir-hampir Injil Markus ini disebut Injil Petrus karena memang Markus yang menulis, tetapi sangat mungkin ini dari cuplikan khotbah Petrus, ya, karena Markus kemudian di hari tua Petrus, Markus selalu bersama dengan Petrus, ya. Bahkan sampai di Babilonia katanya ada surat Petrus itu berkata, Markus anakku, kirim salam untuk kalian juga, katanya. Jadi Markus sudah dilihat oleh Petrus sebagai anaknya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kelihatannya di sini Petrus nggak menyebut dia yang menghunus pedang kemudian lalu menetaknya kepada hamba imam besar, ya, sehingga putus telinganya. Ya, jadi hamba imam punya telinga putus, saudara. Dan Yesus langsung memarahi Petrus malah. Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang menangkap aku. Nah, di sini Petrus tidak menulis atau tidak mengatakan bahwa Tuhan Yesus marah, dia suruh dia sarungkan pedangnya, tetapi di sini Tuhan Yesus malah berkata kepada orang-orang, ya toh, sangkamu saya ini penyamun, mengapa datang menangkap saya dengan prajurit lengkap segala macam, padahal tiap hari saya ada di bait Allah. Nah, di bagian lain dari Injil yang lain juga ada dituliskan bahwa Tuhan Yesus mengambil telinga hamba iman besar yang sudah putus jatuh ke tanah itu langsung disambung kembali. Ya, jadi betapa ini sebuah mujizat yang luar biasa. Kalau dia masih tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu rasanya orang ini terlalu bebal, ya. Karena dia mengalami satu mujizat yang sangat luar biasa di hari-hari akhir pelayanan Tuhan Yesus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa mereka datang lengkap dengan pentungan dan lain sebagainya untuk menangkap Tuhan Yesus? Kata Tuhan Yesus, karena harus digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Betul, Tuhan Yesus dilihat sebagai penyamun, ya. Karena apa? Karena posisi kita lah sebenarnya yang ditempatinya, yaitu posisi kita sebagai orang berdosa, ya. Jadi di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 bunyinya demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, tolong camkan sekali lagi. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi dibuat atau diposisikan sebagai orang berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita bisa dibenarkan, ya. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang benar karena di hadapan Allah Bapa kita sepertinya orang yang sudah dijatuhi hukuman, dan hukuman itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi ada di situ, di taman itu katanya, lalu semua murid meninggalkannya, dan ada seorang muda juga yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Ya, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ini sudah dalam perjalanan menuju ke rumahnya imam besar, ya, bukan di taman lagi. Dan orang muda ini siapa? Ya, sulit untuk memastikannya, ya, karena tidak ditulis siapa, ya. Dan ada yang menafsirkan ini sangat mungkinan Markus, pada waktu itu dia masih anak remaja, ya. Markus yang ikut-ikut di situ, dia masih anak remaja. Dan oleh sebab itulah dia tidak menulis nama orang itu, ya, dia hanya berkata orang muda, katanya mungkin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membaca dari ayat 53 sampai ayat terakhir dari Markus 14 ini, dari ayat 53 sampai ayat 72, ya.
Silakan Pak Alkitombuku. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sebuah drama yang sangat tragis, ya. Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, juru selamat seluruh umat manusia, ya, diperlakukan dengan semena-mena, ya, oleh orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang akan diselamatkannya. Sungguh sangat-sangat tragis sebenarnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka setelah menangkapnya, mereka membawanya untuk menghadap imam besar, ya. Nah, di dalam hierarki pemerintahan orang Yahudi atau di dalam aturan masyarakat Yahudi, imam besar ini adalah posisinya sangat-sangat penting, ya. Jadi kalau segala sesuatu yang berurusan dengan agama, segala sesuatu yang berurusan dengan hukum Taurat, ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan hujat, menghujat dan lain sebagainya, itu yang memutuskan orang itu bersalah atau tidak adalah imam besar, ya. Raja itu adalah urusannya sebenarnya untuk pengamanan negara itu dari serangan luar. Sedangkan urusan rakyat, yaitu apakah ini orang bersalah atau tidak, bahkan orang yang sakit kusta, dipastikan dia betul-betul sakit kusta atau tidak, itu imam besar yang menentukan, ya. Kemudian kalau orang sakit kusta itu sembuh, dinyatakan sembuh atau tidak, boleh kembali ke masyarakat atau tidak, itu juga imam besar yang menentukan. Jadi betapa besar peranan imam besar ini, ya. Nah, karena imam besar punya posisi adalah mewakili manusia terhadap Allah, dan kemudian mewakili Allah
terhadap manusia. Dia ada di tengah-tengah. Dia adalah posisi pengantara antara Allah dengan manusia. Itu imam besar, ya. Nah, jabatan keimamatan ini berdiri itu adalah karena manusia yang berdosa. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi mengenai imam besar, ya, posisinya sangat penting di masyarakat Yahudi. Karena manusia yang berdosa, maka Allah tidak berkomunikasi langsung dengan manusia, dan demikian juga manusia, ya, tidak berhadapan langsung dengan Allah. Jadi ada imam besar yang menjadi pengantara. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke kantornya, ya, atau rumah di halaman, ya, rumah imam besar, ya, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil ini, ya, di situ dihadapkan, ya, di situ. Dan ada orang-orang lain juga, ya, pasti ramai di situ, dan Petrus juga ada, ya. Dan imam-imam kepala, ya, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus. Ya, bayangkan, ya, mereka jadi orang mungkin, ya, makin lama makin ramai, ya, makin ramai orang berkumpul di situ, ya. Dan kemudian mereka mulai mencari-cari, ya, apa kira-kira tuduhan yang bisa dikenakan kepada Tuhan Yesus. Mereka nggak mau yang tanggung-tanggung, mereka mau yang tuduhan yang bisa dia dimatikan gitu. Ya, kalau cuman dipenjarakan 2 tahun, mereka khawatir nanti dia keluar lagi, nanti akan repot lagi gitu. Ya, mereka mau supaya dia mesti mati. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bayangkan betapa ini, ya, orang-orang, betapa irinya mereka sebenarnya, betapa mereka, ya, terhanyut oleh perasaan yang sangat-sangat negatif, ya. Padahal mereka sudah menyaksikan Tuhan Yesus, padahal mereka sudah melihat mujizat semuanya, padahal pasti sudah diceritakan bagaimana hamba imam besar itu, ya, telinganya putus, itu pun sudah disambung kembali. Nah, semuanya itu menandakan apa? Semua itu menandakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bahwa dia adalah juru selamat dunia. Dan Mesias, juru selamat itu siapa? Juru selamat itu Allah sendiri, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya bukan hanya imam besar dan orang-orang pada waktu itu yang begitu bebal. Yang zaman sekarang ini juga banyak orang yang sangat bebal, ya, bebal sekali, ya, di mana sebenarnya sudah jelas-jelas bahwa manusia berdosa, tapi dia tidak mau mengakui bahwa manusia itu berdosa. Ada banyak yang tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Dan ada banyak yang tidak mau terima bahwa manusia berdosa tidak bisa masuk surga. Padahal dia tahu persis surga itu tempat yang maha kudus. Orang berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Dan dia tidak mau terima solusi dari Allah bahwa dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Itulah sebabnya Sang Juru Selamat datang dan menyerahkan diri untuk dihukumkan. Jadi ada banyak kelompok orang di muka bumi ini yang sejak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang, ya, ada fakta-fakta dibeberkan di hadapan mereka, namun mereka tetap bebal dan tidak mau percaya. Belum lama ini saya baru bertemu dengan seorang ibu, ya, di rumah sakit, ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol, saya sedikit bersaksi kepadanya, dan dia berkata, ya, kami percaya kepada Yesus juga yang kami sebut Isa, katanya. Dia percaya kepada Yesus yang dia sebut Isa. Oh ya, saya bilang, bagus, saya bilang. Nah, tapi kami percaya dia bukan Tuhan, katanya. Oh ya, saya bilang. Lalu kemudian saya bilang, percaya apa saja, Bu? Ya. Kemudian dia berkata bahwa dia percaya bahwa Isa itu tidak berdosa. Oh, saya langsung berkata, Isa tidak berdosa, ya. Yesus tidak berdosa. Saya berkata, betul, dia bilang. Terus saya berkata bahwa semua manusia berdosa, ya, Bu. Oh ya, betul, dia bilang. Oh, kalau begitu Yesus bukan manusia, ya, Bu, ya. Dia sedikit agak tertegun, ya, ketika saya berkata Yesus bukan manusia. Nah, kalau Yesus bukan manusia, dia siapa? Kalau Yesus bukan manusia, dia siapa? Dia Allah.
Dia Allah, ya. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, dia bukan manusia. Karena kalau dia manusia, kalau dia keturunan Adam dan Hawa, dia manusia yang berdosa. Dia tidak berdosa. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, ditulis di dalam Petrus. Petrus orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus sekitar 3,5 tahun siang dan malam bersama-sama dengan dia, dan memberi kesaksian bahwa ia tidak berdosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kemudian dia tambahin lagi di mana? Kami percaya dia bahwa Isalah, ya, Nabi Isalah katanya yang akan datang nanti menghakimi dunia. Wow. Saya pikir dia tahu persis bahwa Yesus Kristus adalah hakim, ya, dan dia adalah juru selamat. Pada waktu dia datang pertama, dia adalah juru selamat. Dan dia adalah nabi karena dia memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian dia nanti, ya, dia akan menjadi hakim dan menjadi raja. Dia akan menjadi raja di dalam kerajaan 1000 tahun, dan dia akan menjadi hakim dan dia akan mengadili semua manusia. Betul, ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan keraskan hatimu bahwa percayalah kepadanya. Percayalah bahwa dia adalah juru selamat, dan dia bukan sembarangan juru selamat. Dia tidak mungkin menjadi juru selamat kalau dia manusia yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa. Kalau dia bukan Allah yang menjelma menjadi manusia, dia tidak mungkin menjadi juru selamat. Mengapa? Karena kalau dia adalah keturunan Adam dan Hawa, bukan Allah yang menjelma menjadi manusia, maka dia sendiri berdosa berarti. Maka dia dihukum atas dosanya sendiri. Dia tidak mungkin bisa menyelamatkan orang lain. Tetapi karena dia Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia tidak berdosa, dan dia dijadikan berdosa oleh karena kita, ya, oleh karena kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus tidak berdosa, dan Petrus menjadi saksinya. Petrus tinggal bersama dengan dia kurang lebih 3,5 tahun, dan penduduk kota Nazaret menjadi saksi bahwa dia hidup di tengah-tengah mereka. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang beredar segala macam buku yang dimunculkan oleh iblis. Salah satunya adalah yang ditulis oleh Dan Brown, ya, yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus, katanya tidak jadi disalib. Kemudian dia menikah dengan Maria Magdalena dan tinggal di Perancis bagian selatan di sana. Ini buku penghujatan yang terhebat, yang luar biasa sekali. Dan masih ada buku yang lain lagi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini Anda kebetulan mendengarkan siaran ini, saya ingin kasih tahu Anda bahwa begini, Tuhan Yesus sengaja memilih 12 orang murid bersama-sama dengan dia, dan siang malam dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan mau apa? Setelah dia kembali ke surga, kita tidak boleh mendengar atau kita tidak boleh mempercayai kesaksian orang-orang lain tentang dia, karena kesaksian orang-orang lain tentang dia tidak pasti akurat. Jadi iblis bisa memakai siapa saja, termasuk memakai Dan Brown, ya. Iblis bisa memakai siapa saja. Dan Tuhan mau kita mempercayai kesaksian dari 12 orang yang dia pilih, yang bersama-sama dengan dia, yang jalan siang malam dengan dia. Nah, itulah sebabnya Injil ditulis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil Matius ditulis oleh Rasul Matius, ya, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun kurang lebih, ya, siang dan malam ikut dia. Injil Markus yang sedang kita bahas ini ditulis oleh Markus mendengar kesaksian dari Petrus. Petrus juga yang siang malam bersama-sama dengan Yesus. Kemudian ada Injil Lukas. Lukas bukan rasul, tetapi dia menulis Injil Lukasnya. Kalau Anda perhatikan di pasal 1-nya, dia berkata begini, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa saksi mata dan pelayan firman? Adalah rasul-rasul, maksudnya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama. Jadi Lukas bertindak sebagai seorang
penyelidik, ya, yaitu mungkin dia mewawancarai rasul-rasul semuanya, itu menyelidiki peristiwa itu dengan seksama. Karena itu aku dengan seksama dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi untuk Theophilus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini Tuhan sengaja mencatatkan peristiwa yang dia jalani, ya, sampai di atas kayu salib dan kemudian bangkit melalui 4 orang, yaitu Matius, Markus ini mencatat dari Petrus, kemudian Lukas mencatat dari berita yang dia dengar semua dari rasul-rasul, kemudian Injil Yohanes dicatat oleh Yohanes yang adalah murid Yesus Kristus yang dikasihinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak mau kita mempercayai sumber yang lain yang ngaco belok, yang sembarangan, ya. Jadi Tuhan sudah tahu setelah dia kembali ke sorga, ada banyak orang mungkin akan cerita ini, cerita itu. Ya, cerita bisa berkembang dari ular yang besarnya kelingking. Nah, kalau sudah lama, ya sudah beredar, ya sudah dari satu mulut ke mulut yang lain. Akhirnya ular yang besarnya cuman segede kelingking sudah menjadi sebesar tangan kita gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan tidak mau. Tuhan mau rasul-rasul menuliskannya, ya. Dan ini luar biasanya, bukan main-main. Mengapa segala sesuatu yang bersifat sejarah Tuhan selalu memakai penulis rangkap? Di kitab Perjanjian Lama juga. Di kitab Perjanjian Lama Anda lihat yang bersifat sejarah ditulis di dalam 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik. Itu isinya ada tumpang tindih. Ya, kadang-kadang memang merepotkan kita. Mengapa di sini tulisnya begini dan di tempat lain nulisnya lain begitu? Waduh, repot sekali. Tetapi Tuhan menginginkan demikian. Seperti Injil Matius ditulis oleh Matius, itu Markus tidak tahu bahwa Matius sudah menulis. Ya, jadi Matius menulis sendiri di tempat yang terpisah, Markus menulis sendiri di tempat yang terpisah, kemudian Lukas menulis sendiri di tempat yang terpisah, dan Yohanes memang tulisnya agak belakangan. Yohanes menuliskan banyak hal yang tidak dituliskan oleh 3 Injil yang terdahulu. Karena Yohanes sudah membaca 3 Injilnya, kemudian dia memutuskan untuk mengisi apa yang kurang yang ditulis oleh 3 penulis Injil yang lain. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, sungguh luar biasa Tuhan memakai saksi yang rangkap. Jadi jikalau sebuah peristiwa ditulis oleh 1 orang, ya, dan tidak bertentangan, ya memang ditulis 1 orang tidak akan bertentangan karena cuma 1, ya. Tidak ada hal-hal yang seperti bukan bertentangan, tidak ada hal-hal yang kelihatan bertentangan. Memang begitu. Tetapi kalau ditulis oleh beberapa orang, ada detail-detail yang kelihatannya, loh, ini kok beda di sini. Nah, itu baik, ya. Itu baik. Itu baik. Seperti saya sudah membahas bersama dengan Anda mengenai ayam berkokok, ya. Di Injil Matius dikatakan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku. Dan kemudian di dalam Markus ini Petrus kelihatannya berkata bahwa Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, mengapa bisa begitu? Oke. Nah, kita lihat, sangat mungkin Tuhan Yesus berbicara banyak sekali. Ya, Tuhan Yesus telah berkata bahwa Petrus, kamu sombong sekali, kamu bilang kamu tidak akan menyangkal aku, ya. Padahal, ya, engkau sebenarnya, ya, sangat mungkin engkau akan, Petrus waktu itu mungkin agak sedikit, ya, tersentak. Tuhan Yesus berkata, mungkin Tuhan Yesus bilang, ya, hari ini, ya, kelihatannya ayam tidak akan berkokok kalau sebelum engkau menyangkal aku. Bahkan, ya, ayam, kamu lebih parah dari ayam, ya. Ayam belum berkokok 2 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Malah kamu sombong, kamu bilang kamu tidak akan menyangkal aku sekalipun yang lain-lainnya menyangkal aku. Mungkin Tuhan Yesus ngomong panjang, ya. Ini hanya mungkin. Jadi saya ini bukan Tuhan Yesus ngomong demikian, maksudnya kita menganalisanya. Kemudian Matius mencatat sebagian dan Petrus menceritakan sebagian, sehingga Markus mencatat sebagian. Nah, kalau dicocokkan itu tidak ada kesalahan sama sekali. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini juga, hari ini kalau kita baca di koran misalnya, kita baca di koran, mengapa di satu koran itu lebih detail, kemudian di koran yang lain hanya garis besarnya saja. Nah,
semua itu artinya perbedaan itu memberitahukan kita apa? Perbedaan itu memberitahukan kita bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Oleh sebab itulah ditulis oleh banyak koran begitu. Karena peristiwa itu benar-benar terjadi. Lalu kalau ada perbedaan detail ya, ada perbedaan detail, itu ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Ya. Bagi orang yang hari ini baca koran tidak ada masalah. Nah mungkin kalau 1000 tahun kemudian koran itu dibawa keluar lagi dibaca oleh orang yang setelah sekian puluh generasi, mungkin mereka akan ada masalah. Jikalau mereka ingin mencari masalah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Imam-imam semuanya mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, mereka tidak akan ketemukan kesalahan Tuhan Yesus, karena dia memang tidak ada salah. Dia hanya dijadikan bersalah oleh karena kita manusia yang berdosa. Ya. Kemudian ada orang tampil yang berkata bahwa dia ini ngomong rubuhkan bait suci, ya aku akan merubuhkan. Padahal Tuhan Yesus tidak berkata aku akan merubuhkan. Tuhan Yesus berkata rubuhkanlah bait suci ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Maksudnya dengan bait suci itu apa? Itu tubuhnya. Jadi mereka putar sedikit. Mereka bilang bahwa Tuhan Yesus akan merubuhkan bait suci. Nah kalau mau merubuhkan bait suci ini adalah tindakan yang sangat-sangat menghujat, ya sangat-sangat menghujat karena kok bait suci mau dirobohkan, ya ini kesalahan yang bisa sangat fatal sekali, ya. Kemudian imam besar, ya katanya berkata begini, ya tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ya Tuhan Yesus pikir mau jawab apa ya? Ya semua orang mencari saksi dusta untuk menentang aku. Dan lagi pula posisi Tuhan Yesus pada waktu itu adalah sebagai domba yang siap dikorbankan. Domba yang siap dikorbankan di atas mezbah itu ya bahkan mengembek juga tidak. Ya oleh sebab itu Tuhan Yesus diam. Lalu katanya imam besar itu bertanya lagi kepadanya. Sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias? Ya, anak dari yang terpuji, maksudnya anak Allah. Karena para imam besar tahu kalau menyebut diri anak Allah waktu itu sebenarnya Allah sendiri gitu. Jawab Yesus, akulah dia. Oh, dia sudah terang-terangan sekarang ya. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Tuhan Yesus menunjuk kepada anak manusia yang tadi kita baca ayat di dalam Daniel pasal 7 itu, ayat 13-14 itu. Jadi anak manusia datang dalam awan, dialah yang mempunyai kuasa di langit dan di bumi dan semuanya. Dialah yang akan menjadi raja selama-lamanya. Dia akan memiliki kuasa selama-lamanya di situ. Imam besar kagetnya bukan main. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi, katanya, karena sudah mendengar hujatnya langsung, katanya ya. Kemudian katanya lalu dengan suara bulat, katanya ya, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati, katanya. Lalu mulailah, katanya ya, beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, anak-anak iblis selalu memakai kekerasan. Saya katakan anak-anak iblis selalu memakai kekerasan. Ya, mereka pernah menyebut mereka itu anak-anak Abraham. Kata Tuhan Yesus bilang, bukan, bapakmu bukan Abraham. Ya, bapakmu iblis. Ya, kamu mau ngomong kamu bapakmu Abraham kah? Kamu umat Allah kah? Umat siapakah? Yang ini nggak benar ya. Dari perbuatan kamu menunjukkan bahwa kamu ini anak iblis, ya toh. Bahwa kalian ini dikuasai iblis, bahwa ini agamamu ini ya, ini agama Yahudi ini ya, dan agama yang memakai kekerasan ini adalah sedang dipelintir oleh iblis ya, dipelintir oleh iblis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini orang-orang Yahudi ini ya, kadang-kadang mereka itu agak konyol begini. Mereka bilang, mereka bisa bilang ini, jangan bilang kami pakai kekerasan ya. Ya, nanti saya tempelin kamu ya. Bagaimana? Jangan menuduh kami memakai kekerasan. Nanti saya pukul kamu begitu. Itu saja sudah ngancam orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya.
Lihatlah mereka berbuat begitu, mereka meludahi Tuhan Yesus, katanya. Oh, mereka sungguh-sungguh ya. Banyak orang itu bertindak dengan tidak pakai otak yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Tidak pakai otak sendiri. Dia tidak duduk tenang untuk berpikir. Dia tidak tahu semua perbuatannya itu nanti akan dihitung ya, akan dituntut di hadapan Allah nanti. Di hadapan siapa? Di hadapan Yesus ya, karena dia adalah hakim dari segala bangsa, dari segala umat manusia. Nah, kemudian pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Petrus yang ikut sampai ke halaman imam besar itu ya, sampai ke halaman itu ya, mengendap-endap mungkin ya, masuk ke dalam kumpulan orang-orang di situ. Dia berdiam di api di situ karena ini Tuhan Yesus ini ditangkap sekitar hari Paskah ya, karena hari Paskah ini jadi cuaca di situ masih ya, musim dingin berubah menjadi musim semi ya, masih lumayan dingin. Jadi Petrus mesti berdiam di situ ya, cari api ya. Dan kemudian ada orang ya, karena dia dekat api jadi mukanya kelihatan. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Wah, Petrus bilang, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud ya. Pertama dia dihalus ya, aku tidak tahu apa yang kamu maksud ini ya, kamu ngaco aja mungkin ya. Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam di situ katanya. Ya, Petrus masih belum sadar, mungkin ini kokok ayam yang samar-samar agak jauh gitu ya, no? Kemudian ketika perempuan itu juga melihat Petrus, karena orang ini sudah adalah salah seorang dari mereka, dan Petrus juga menyangkalnya. Katanya tidak lama kemudian ya, orang-orang yang ada di situ berkata juga satu kali lagi untuk ketiga kali, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau orang Galilea. Di kitab yang lain dibilang dari logat Petrus ketahuan dia orang Galilea ya. Bagaimana mau menyangkal lagi ya, dari logatnya saja sudah tahu orang Indonesia bagian timur ini yang katanya mereka bahkan gitu. Itu tahu ini orang dari Indonesia Timur ya. Kalau orang Jawa kan medok gitu ya, jangan bilang saya orang Jawa gitu. Jangan begini, sudah jelas tahu orang Jawa bagaimana ya. Nah, ini Petrus nih dari logatnya katanya sudah ketahuan ini dia itu orang Galilea. Kok masih mau menyangkal lagi? Tapi ya, Petrus ya, sebagaimana Tuhan Yesus mengatakannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang begini, apakah Petrus menyangkal ini karena Tuhan yang buat dia menyangkal? Nah, Petrus mau menyangkal oleh kehendak bebasnya sendiri ya. Lalu apakah Yudas menjual Tuhan Yesus karena Tuhan yang bikin dia tidak ada pilihan selain dia menjual Tuhan Yesus? No, itu salah ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada teologi yang mengajarkan tentang predestinasi ya, bahwa segala sesuatu sudah Tuhan tentukan. Nah, di dalam teologi Islam ada yang namanya takdir ya. Kemudian di dalam teologi Calvinis ada yang namanya predestinasi ya. Teologi Calvinis dengan teologi Islam itu sama ya, sama. Karena di dalam Islam disebut ini takdir gitu ya. Kemudian di teologi Calvinis disebut predestinasi. Predestinasi katanya. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu harus begitu. Jadi kalau bapak kamu dibunuh orang ya, ditusuk orang pakai pisau ya, katanya sudah dipredestinasikan oleh Allah, dia ditusuk. Nah, kalau gitu masih perlu dicari penjahatnya enggak? Ya, enggak usah lagi kan? Mengapa? Yang jahat kan bukan yang nusuk. Yang jahat itu adalah yang menetapkan dia menusuk, yang menakdirkan dia menusuk gitu, yang mempredestinasikan dia menusuk.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, no. Ya, kita perlu memahami bahwa Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berpikir. Allah menciptakan manusia dengan hati yang bebas, yang bisa mengambil keputusan, memiliki kebebasan, ya, kehendak bebas untuk mengambil keputusan. Apakah manusia yang memiliki kehendak bebas itu menjungkir balikan Allah yang berdaulat? No. Kedaulatan Allah berdaulat. Ya, ada Allah berdaulat penuh, tetapi Allah menciptakan manusia yang memiliki kehendak bebas. Nah, kehendak bebas ada di dalam jangkauan kedaulatan Allah, begitu. Ya, Allah tahu persis manusia dengan kehendak bebasnya dia akan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi dia melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. Bukan Tuhan yang menentukan dia melakukan itu, tetapi Tuhan tahu. Nah, kesalahan Calvinis adalah mereka membuat kesimpulan segala sesuatu yang Allah tahu, Allah tentukan. Oh, nah. Kalau kita bilang segala sesuatu yang Allah tentukan, Allah tahu, itu betul. Tetapi segala sesuatu yang Allah tahu, tidak Allah tentukan, ya. Bukan karena Allah tentukan dulu baru dia tahu. Nah, justru itu menjungkir balikan kedaulatan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, tolong ini harus diperhatikan dengan baik. Jadi Petrus dan siapapun juga, ya, melakukan itu atas kehendaknya sendiri. Tetapi Tuhan tetap berdaulat. Apakah Tuhan bisa cabut kemampuan berpikir, ya, kebebasan untuk memilih, ya, free will manusia Tuhan bisa cabut? Oh, bisa. Tapi ketika Tuhan cabut itu, maka manusia jadi binatang, ya. Itu pernah Tuhan terapkan satu kali. Nebukadnezar pernah dicabut kemampuan berpikirnya itu. Akhirnya dia menjadi binatang. Dia makan rumput, ya. Tetapi kemudian Tuhan kembalikan lagi hati manusianya itu, dan akhirnya dia tetap lagi berkeras hati di hadapan Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Petrus menyesal amat sangat. Dia sangat menyesal. Dia menangis hingga terseduh-seduh, dan dia bertobat. Dia tidak pergi menggantung diri. Mengapa? Karena dia menyangkal Tuhan bukan yang dari hatinya. Sementara Yudas menjual Tuhan Yesus Kristus, dan dia tidak menangis terseduh-seduh, dan dia pergi menggantung diri, menggantung lehernya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, apa bedanya? Karena Yudas merencanakannya dari dalam hatinya untuk menjual Yesus. Petrus tidak merencanakannya dalam hatinya. Petrus situasi atau secara tidak sengaja dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi Yudas merencanakan perbuatan itu dari dalam hatinya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pimpinlah kami dengan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, biarlah hati kami selalu terarah kepadamu Tuhan, sehingga jikalau kami salah secara tidak sengaja, kami menyesalinya, dan kami bisa menangis seperti Petrus. Tuhan, janganlah sampai hati kami merencanakan kejahatan. Janganlah hati kami merencanakan kejahatan seperti Yudas, ya Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah kami rindu akan firman-Mu. Biarlah tiap pagi kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kami senang mempelajari firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, jikalau Anda mendapat berkat dari program ini, sekali lagi SMS-lah teman Anda, kasih tahu, ya, di Radio Berita Klasik RBK AM 828, ya, dari jam 6 sampai jam 7 ada acara menelusuri Alkitab Through the Bible, dari Matius sampai Kitab Wahyu, dan biarlah mereka juga bisa menikmatinya kita bersama-sama. Saya ucapkan selamat hari ini bagi Anda. Tuhan memberkati. Amin.